Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id. Jadi mungkin ada sedikit atau banyak dari kalian yang belum tahu kalau AMD Radeon itu sebenarnya punya varian yang paling tinggi lagi atau satu level di atas RX 6800 XT untuk GPU-nya, yaitu ada si AMD Radeon RX 6900 XT. Kabar-kabar ini mungkin nggak banyak begitu kedengeran karena mungkin ketutup juga dengan rumor-rumor berita mengenai GPU entry level yang mungkin akan hadir di tahun depan. Tapi kali ini gue akhirnya berkesempatan nih untuk bahas si AMD Radeon RX 6900 XT. Fitur apa aja yang bisa kita dapatkan dari GPU ini, langsung aja kita bahas. Fakta menarik yang langsung ternotis di awal mengenai GPU ini adalah pricingnya di Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa harga GPU di sini emang lagi tinggi-tingginya. Jika Radeon RX 6800 XT adalah pesaing head-to-head dari RTX 3080, maka 6900 XT tepat jika harus dibandingkan dengan 3080 Ti atau 3090. Menariknya, harga pasaran 6900 XT di Indonesia cukup waras, berkisaran antara 27 jutaan sampai dengan 30 juta rupiah. Segitupun kita udah bisa dapetin versi custom cooling yang tentu jauh lebih proper dari versi reference yang ada di sini. Jadi ini akan sangat menarik untuk calon pengguna yang berencana ingin rakit PC high-end. Karena kalau kita bicara pricing RTX 3090 itu bisa tembus ke 50 juta. Sementara 3080 Ti itu harganya di 30 sampai dengan 35 juta saat gua bikin video ini. Radeon RX 6900 XT memiliki 8 compute unit lebih besar jika dibandingkan dengan 6800 XT. Dan jumlah stream prosesor yang jauh lebih besar juga. Tapi menariknya, board power dari 6900 XT masih sama-sama di 300 watt dengan rekomendasi power supply di 850 watt. Gua rasa yang membuat harga dari 6900 XT cukup waras juga karena kapasitas VRAM-nya yang masih stay di 16 GB. Berbeda dari RTX 3090 yang mencapai 24 GB GDDR6X. Kalau Infinity Cache di sini belum ada perbedaan antara 6800 XT dan 6900 XT. Lalu fitur RX 6900 XT tentunya udah punya Ray Accelerator yang berfungsi sebagai dedicated hardware untuk ray tracing. Abis itu ada Fidelity FX Super Resolution yang berguna untuk upscaling image dengan tujuan performance. Dan encoder atau decoder dari RX 6900 XT di sini terlihat cukup menjanjikan karena udah ada encoder atau decoder H265 atau HEVC, di mana ini akan berguna banget untuk kalian yang suka streaming atau recording menggunakan OBS. Karena HEVC adalah tipikal encoder high efficiency. Jadi size-nya kecil tapi kualitas image tetap terjaga. Lalu ada Smart Access Memory atau Resizable Bar yang bisa diaktifkan berbarengan dengan CPU AMD Ryzen 5000 series untuk memaksimalkan kinerja dari VRAM ke CPU-nya, sehingga nggak memakan resource yang besar dalam prosesnya. Gue juga akan ngetes ini nanti di bagian pengujian, tapi sebelum ke situ, gue jelaskan dulu spesifikasi yang gue gunakan untuk testbed kali ini. Sistem yang gue gunakan adalah AMD Ryzen 9 5950X dengan GPU AMD Radeon RX 6900 XT, motherboard Gigabyte X570S Aorus Extreme, coolingnya Aorus Waterforce X360, RAM Kingston Fury Renegade RGB 2x8GB DDR4 4600, tapi gue jalanin di 3600 saja. Samsung 980 Pro 500GB NVMe PCIe Gen 4, lalu Cooler Master Silent Pro Hybrid 1300 watt. Pada Radeon Software Adrenalin juga terdapat fitur yang gue suka dan mungkin akan berguna untuk awam yang mau overclocking. Karena pada software ini disediakan fitur auto overclocking yang dimana fungsinya ini bisa ngedetect otomatis tuning yang pas untuk digunakan harian. Jadi ini udah kejamin gak akan crash dan gak perlu repot bolak-balik cari settingan yang pas. Bahkan di sini juga disediain fitur stress test untuk menguji apakah hasil overclock aman atau enggak. Saat kita melakukan streaming atau recording, ternyata ada perbedaan footage ketika kita menggunakan H264 AVC dan H265 HEVC. Perbedaan ini bisa ditemuin ketika game menggunakan fitur FSR kalau mau kelihatannya lebih jelas. Proses upscaling resolusi 4K dari FSR kelihatannya nggak bisa terekam dengan baik apabila kita menggunakan H264 AVC untuk streaming atau recording. Bisa kalian lihat kalau ada bagian garis tepi yang menunjukkan ujung dari resolusi native. Berbeda dengan H265 HEVC, hasil rekaman kelihatan jauh lebih bersih, lebih kontras, dan lebih tajam. Padahal kedua footage ini juga direcord dengan bitrate yang sama. Tentu ini akan menguntungkan untuk streamer ya, sehingga nggak perlu menggunakan bitrate terlalu tinggi untuk memberikan detail visual ke penontonnya. Bisa hemat resource hardware, bisa hemat speed internet juga.
Oke, sekarang bagaimana dengan kemampuan atau performance dari RX 6900 XT? Langsung aja kita bahas mulai dari benchmark sintetik terlebih dahulu. Untuk 3D Mark Firestrike, graphics score dari RX 6900 XT ini mencapai angka 50.000 lebih. Angka yang sangat baik tentunya, dan ini melewati angka graphics score dari RTX 3090 ya. 3D Mark TimeSpy bahkan skornya tembus 20.000. Ini GPU superpower abis sih sebenarnya secara raw performance. Di sini ada dua benchmark juga ya untuk ngasih lihat perbedaan Smart Access Memory Enable dan Disable. Sejauh ini di benchmark sintetis hasilnya emang tipis-tipis saja. Tapi kalau kita bicara kemampuan ray tracing, emang sih 6900 XT ini ya performance-nya masih belum melebihi RTX 3080. Paling setaranya sama 3070 Ti kali ya. Untungnya udah ada FSR jadi bisa push performance lewat upscaling juga. Makanya kalau gitu coba kita cek aja langsung lewat real world skenario untuk kemampuan gamingnya seperti apa. Gua ngecek pada game Godfall, di sini gua kasih epic preset ya. Di game ini rasanya kelihatan jelas perbedaan performance ketika kita menggunakan Smart Access Memory-nya. Di sini juga menunjukkan bahwa FSR dapat meningkatkan performance meski kita menggunakan ray tracing dan FSR sekaligus bersamaan. Jadi cukup banyak benefit yang didapat dari real world skenario daripada di benchmark sintetiknya. Pada resolusi 4K juga kurang lebih seperti itu, tapi nilai Smart Access Memory di sini nggak sejauh di resolusi Full HD. Tapi untuk dapetin setting mentok kanan, 100 fps plus ya ini kenceng parah sih. Lalu pada game Horizon Zero Dawn gue menggunakan preset Ultimate, Smart Access Memory pada game ini juga mengalami peningkatan. Meski nggak besar, ini cukup menunjukkan efeknya. At least nggak perlu OC-OC aja ini naik 56 fps ya itu lumayan banget sih. Di resolusi 4K lebih tipis lagi, 1 fps aja. Tapi kalau kalian lihat sebelumnya, peningkatan Smart Access Memory ini up to 5% lah dari game Horizon Zero Dawn. Lalu game selanjutnya adalah Far Cry 6. Gue menggunakan Ultra Preset dan DXR-nya itu nyala semua. Entah kenapa di game ini kurang begitu kelihatan perbedaannya antara Smart Access Memory hidup atau mati. Paling ya kalau ray tracing-nya mati, ini bisa selisih up to 3% lah kurang lebih. Resolusi 4K-nya sih canggih ini, hampir 100 fps dengan ray tracing. Malah gedean pakai ray tracing plus FSR daripada nggak sama sekali. Menarik. Lalu power draw-nya ini juga asik untuk level GPU teratas ya. Ini belum nyentuh 300 watt dalam kondisi defaultnya. Menunjukkan juga kalau ternyata Radeon bisa loh efisien di kelas tertingginya. Suhu pada GPU-nya juga sebenarnya kurang relevan karena ini adalah versi reference. Tapi dengan cooling basic dari AMD aja, ini suhunya masih ada di 80 kira-kira mentoknya. Kalau custom design jelas akan lebih baik daripada ini. Kalau soal harga tadi di awal gue udah sebutin kisaran harganya itu berapa untuk si Radeon RX 6900 XT ini. Jadi kalian coba komen aja di bawah kira-kira seberapa menarik sih si AMD Radeon RX 6900 XT ini. Karena kalau menurut gue pribadi ini adalah GPU yang menarik karena sejauh ini kayaknya RX 6900 XT justru nggak begitu goib, harganya masih cukup waras, padahal ini GPU cukup menarik menurut gua. Tapi itu menurut gua aja. Kalau menurut kalian gimana? Coba komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise Gaptek. Kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain, ada beragam teaser di sana. Silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.